pemirsa, saya Kak Rose. Hari ini senang sekali saya kembali bisa menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Mwah. Dan sebelum kita ke bintang tamu kita hari ini, kita kebocokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Di hari Senin ini ada banyak sekali berita duka. Yang pertama, kita kehilangan sosok legendaris, seorang pengamat musik, wartawan musik yang sudah puluhan tahun setia pada profesinya, yaitu Ben Sleo, yang meninggal pagi tadi karena setelah sebelumnya terinfeksi COVID-19. Almarhum ini meninggal di usia 69 tahun gitu. Kami atas nama keluarga besar Rumpi No Secret turut mengucapkan berbelasungkawa. Semoga mendiang Ben Sleo segala amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berita duka yang berikutnya dari almarhum Amar Asikra. Ini adalah anak kedua dari mendiang Ustadz Arifin Ilham. Sudah beberapa hari menderita sakit dan terakhir kondisinya kritis sejak tadi malam karena infeksi liver dan juga paru-paru. Almarhum meninggal di usia yang masih belia, usia 20 tahun dan baru saja menikah. Dan hari ini sudah hadir juga satu sahabat almarhum dan satu lagi mantan manajer. Dua-duanya ini adalah sahabat almarhum yang kita akan ajak berbincang mengenai sakit apa sebetulnya yang diidap oleh almarhum dan kemudian juga seperti apa sosok almarhum semasa hidupnya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Asikra ini usianya baru 20 tahun. Bulan depan ulang tahun di tanggal 21. Mau masuk 21 tahun. Iya, baru menikah 6 bulan. 6 bulan. Gitu kan kita pada saat nikahnya juga kita datang waktu itu. Iya, betul. Syuting juga kan, Rumpi Iya, kan. syuting gitu. Ini mengejutkan sekali buat kita ya. Maksudnya Amar tuh masih muda dan meninggal karena sakit. Ini sebenarnya sakit apa sih, Mas David mungkin bisa jelaskan? Sakitnya sih lebih ke liver ya sama Paru-paru. infeksi paru-paru. Infeksi paru-paru. Iya. Nah, ini kan langsung parah begitu. Tanda-tandanya sampai kemarin harus dirawat 4 hari yang lalu tuh apa sih, Mas David? Atau Mas Adit? Jadi tanggal 17 Iya. Oktober kalau nggak salah ya, 17 bulan ini itu 2 kali masuk rumah sakit. Jadi yang pertama pulang tuh, terus yang kedua masuk lagi hari Rabu. Ya, itu hari Rabu ngedrop lagi. Ya. Tapi itu masih kayak sehat, masih petakilan tuh. Iya, Saya ingat aku tuh lihat masih story-nya, megang iya kan, infus, masih dia jalan. jalan gitu kan. Terus saya itu nggak capek, nggak gitu kan, karena mungkin dia nggak betah kali tiduran terus gitu. Terus tiba-tiba agak shock kemarin, tiba-tiba dapat info bahwa Amer dimasuk ke ruang ke ICU sorenya karena sudah masuk masa kritis kan. Ya karena paru-parunya sudah kena juga. Ya sudah kena, terus juga saturasinya sudah turun ya bahasa itu. Oh, saturasi oksigennya turun Saturasi karena oksigen paru-parunya turun, terinfeksi mungkin juga. bisa Lalu ada bernafas. flek juga. Nggak bisa bernafas, jadi sesak nafas itu terakhir. Iya. Tanda-tandanya apa sih, Mas David mungkin bisa jelasin? Tanda Waktu itu apanya? sakitnya tuh kenapa gitu? Sampai tahu, oh akhirnya dibawa ke rumah sakit dan ternyata infeksi. Nah kemudian terakhir ketemu David 3 hari atau masih? Iya, itu terakhir itu ketemu di situ. Beliau udah ngerasa kurang enak setelah balik dari liburan itu. Iya. Udah ngerasa kurang enak. Nah dari situ udah 3 kali bolak-balik ke rumah sakit. Akhirnya ya drop total kemarin. Ya malam langsung. Oke. Pada saat kemarin masuk di ICU nih, Mas David sama Mas Adit ada di rumah sakit atau? Enggak, saya di video call sama ada Kohani. Jadi saya minta update terus dari beliau. Dari jam 9 kan harus di swab ya masuk rumah sakit itu kan, yang mau nengokin. Terus jam 11 lewat saya diinfo bahwasannya kondisi sudah semakin menurun dan udah pasang alat. Terus ketika sudah mau anfal itu dipompa, ya kayak dipompa. Terus yang sedih saya ngeliat isinya sih, karena masih muda ya, dengan umur yang sangat muda, harus juga usia pernikahan yang sangat muda juga. Tapi saya salut sama istrinya, ketika tadi pagi ketemu itu sangat kuat, sangat ikhlas menerima kepergian sang suami.
dengan ya tadi saya sempat ada video juga saya ke dia, kelihatan wajahnya tenang dan dia ya pokoknya meninggal tuh Zira yang udah baca doa nangis terus akhirnya saturasi hilang tiba-tiba dan itu ngedrop. Saya 3 menit kemudian saya di video call, dikabarkan Amar udah nggak ada. Itu saya sudah langsung shock, terus saya telepon juga Larissa, nah, terus nangis juga gitu kan kita. Terus makanya tadi pagi harusnya niatnya pagi ini saya kan ke rumah sakit. Iya. Sebenarnya malam itu saya udah disuruh, udah sini buruan gitu kan. Tapi saya bilang besok aja dah pagi gitu kan. Terus akhirnya pagi lah tadi saya sebelum subuh saya jalan ke sana, posisi sedang dimandikan. Iya. Terus di situ ada ibunya, ada uminya, ada neneknya, ada Zira gitu kan, ada Alvin, ada adik-adiknya di situ. Terus ada beberapa ustadz juga yang mandikan dengan ya yang saya perhatikan uminya yang merasa kehilangan gitu kan. Iya, uminya pasti lah ya. Pasti gitu. Tapi saya tanya sama Zira, ada pesan? Iya, ada pesan. Enggak, Zira bilang cuma minta Mel jagain mama. Terus saya nggak tahu bantu rapikan apa gitu. Itu pesannya ke Zira. Jadi pesannya sempat berpesan kepada istrinya untuk menjaga uminya. Terus juga ketika mau masuk ICU, infonya juga Amar sudah manggil abinya, Abi. Sebelum masuk ICU memanggil-manggil abinya. Jadi ya mungkin sudah takdir kali, sudah ajalnya juga. Kalau Mas David kemarin sempat ketemu terakhir kapan sama almarhum? Kalau saya ketemu terakhir itu 3 hari yang lalu terakhir itu enggak 3 hari yang lalu sebelum masuk rumah sakit. sebelum masuk rumah sakit ya malam-malam ketemu nongkrongan. sama terakhir itu masih sempat ngawal ke majelis ya. Ada yang tidak biasa kah dilakukan oleh almarhum, menyampaikan sesuatu mungkin ke Mas David? Ya kurang dirasa aja sakitnya. Itu kurang merasakan sakitnya, padahal udah nggak enak badannya gitu. Iya betul. Dan itu nggak ada yang namanya mengkonsumsi sesuatu. Saya sempat tanya sama Zira, apakah sebelumnya ada ya karena kan liver ya gitu kan, bisa jadi karena makanan juga, bisa jadi karena timing untuk makan gitu kan. Pola Nggak ada, malah mereka mengatur pola makan 2 minggu sebelumnya itu mengatur pola makannya. Mengatur pola makan makan sehat gitu Iya, ya. makan sehat karena mungkin mau diet juga kan si almarhum ini gitu kan. Dan tadi Masya Allahnya kita dapat info pas pemakaman, ternyata tandanya adalah seminggu sebelumnya dia ketemu gurunya dan dia bercerita bahwasannya dia mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Apa? Dia bilang apa? Mimpi Bertemu bertemu dengan Nabi Nabi. Muhammad SAW. Mimpi bertemu Nabi. Ya. Dan akhirnya mungkin kenyataan Jadi almarhum bercerita kepada gurunya bahwa Itu almarhum kita- itu bermimpi bertemu dengan Nabi. Begitu. mungkin sudah tandanya kan, dikumpulkan di sana. Ini juga dari sahabatnya, salah satu sahabatnya ya, Syakir Daula ini juga sempat dia posting juga di Instagramnya ini, almarhum sempat mengirimkan video untuk sahabatnya begitu ya, minta doa, minta maaf juga, mengabarkan bahwa paru-parunya sakit. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Sahabatku Syakir, doain di paru-paru gua ada masalah. Maafin kalau ada salah. Doain Kir ya. Tadi bertemu dengan keluarga, tadi Umi sedih sekali gitu. Alvin gimana? Ini kan juga yang dekat sekali Alvin nih sama juga abangnya. tadi sangat terpukul, sangat kehilangan sosok adiknya yang selama ini selama dia sampai tadi di makam Alvin yang ngajarin dan Komatin itu juga aku sampai nangis. Apa sih berat lah gitu kan untuk mengikhlaskan kepergian adiknya gitu kan, karena selama ini kan mereka saling support lah, saling mengisi gitu kan. Ketika Amerika Alvin full power banget mensupport gitu kan di situ. Dan 2 orang ini kan bukan saja kayak kakak adik tapi juga seperti sahabat gitu kan. Dan mereka berdua sepentinggal abinya ini kan yang apa ya, bahu membahu juga membangun saling menguat pesantren gitu kan. Dan bisnis madunya begitu berdua ya. Itu lagi fokus ke situ tuh. Lagi fokus di situ. Bisnis madunya gitu. Oke. Ini ada ucapan dari istrinya, coba ini postingan Dari Zira. sedih ya. Kuat. Allah lebih sayang abang ternyata. Selamat jalan Muhammadku.
172 hari yang aku lalui bersamamu sangat membuatku bahagia. Terima kasih sudah meminangku menjadi Hadijahmu. Aku bahagia. Love you. Dan di bawah postingan hari ini di feednya Zira ini juga Alvin menuliskan ucapan terima kasih gitu ya, karena Zira sudah hadir di kehidupannya Amr. Karena menurut sang kakak ini Amr bahagia sekali, dan itu dikatakan Amr sangat bahagia gitu setelah menikah. Karena Amr sayang banget sama Zira. Karena perjuangan untuk mendapatkan Zira aja itu butuh waktu dia. Jadi pengenalan itu setahun, tapi kenalnya setahun, deketnya malah jauh. Mau ada jalannya. Kalau Mas David tadi sempat melihat bagaimana Zira tadi. Zira bener-bener kehilangan sama seperti bundanya Amr. Dan Alvin juga mengatakan walaupun Amr lebih muda, tapi Alvin lebih banyak belajar dari Amr. Ini ada juga nih para sahabat mengucapkan juga turut berbelasungkawa, menuliskan kenangannya, semuanya banyak yang bersaksi bahwa Amr ini orang yang sangat baik gitu ya. Baik sekali, saya juga termasuk salah satu yang bisa mengatakan bahwa ini almarhum baik banget gitu, masih muda tapi juga humble ya. Dia bisa ngobrol sama siapa aja gitu, terbuka gitu ya. Orangnya tuh, dan lucu. Dan sebetulnya juga kalau dari saya wawancara juga sebenarnya almarhum ini punya harapan. Terus berduka. Mungkin Mas Adit sama Mas David nih, walaupun Amar tuh usianya lebih muda, tapi barangkali apa yang bisa diteladani dari almarhum gitu semasa hidupnya. Mas Adit. Amr orang yang sangat bijak, Sangat bijak. sangat dewasa, Sangat dewasa. dan dia humble sama siapapun. Harus bisa membuktikan ketika harus dengan Amr, dia selalu welcome. Sampai di sini pun yang isi acara welcome sekali kan, sampai Di dia ulang tahun Rumpi ulang tahun Rumpi yang ke- kelima ya kalau nggak salah yang kemarin. keenam. Keenam atau lima ya? atau kelima Iya. Amar iya Itu ada. sampai diajak ke atas gitu Iya. kan, dia mau gitu kan, dengan juga dia dengan gaya yang simple lah, sederhana gitu kan, dan dia sangat lucu. Jadi kalau ngumpul sama kita kadang lucu gitu kan, ngebanyol gitu ya, kalau Makarus juga kadang suka lucu gitu, makanya kayak kiranya kayak aduh masa sih nggak ada gitu kan, sampai aduh tak ketemu lagi pasti disuka kan gitu, kilang gitu. Mas David. Masih belum nyangka saya selama 5 tahun menemani beliau sampai kemanapun, makan, tidur, kita keluar kota bareng terus, dakwah kemanapun bareng. Nggak nyangka. Masih ada rencana sebenarnya yang sempat diutarakan ke Mas David yang belum terlaksana? Ke saya ada, jadi sebelum nikah dia bilang, bang, karena saya sering ziarah mulu gitu kan, Wali Songo, bang ayo bang, Amr mau dong ziarah Wali Songo gitu kan, kita satu mobil dah sama David sama siapa kayak gitu kan. Oke. Pending pas nikah, abis nikah tuh ngomong, bang ayo bang nanti abang Amir ajak ziarah gitu kan, ayolah Wali Songo lah gitu kan. Ya saya kan iya aja, karena kan waktunya kan dia kan, saya mau ikut aja. Itu yang belum sampai sama dia aja, walaupun dia udah ziarah ke terdekat ya gitu, tapi dia minta ziarah Wali Songo satu itu ditemenin, Baik. jadi belum Belum sampai sampai ya. Nah, ini kita membuat juga sedikit video kenangan Rumpi bersama Amar. Kita lihat. Kami atas nama keluarga besar Rumpi No Secret sekali lagi ingin mengucapkan turut berbelasungkawa. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Amin. Ya, uminya, kakaknya, adik-adiknya, istrinya, semoga diberi kekuatan. Semoga amal ibadah almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kebaikannya, kenangannya bersama sahabat-sahabat sama semasa hidupnya ini juga bisa memberikan hikmah yang baik buat kita semua yang pernah mengenal almarhum. Amin. Mas Adit, Mas David, terima kasih sudah hadir, sudah berbagi kenangan. Sama-sama. Terima kasih juga. Kita akan kembali lagi, masih ada berita lain yang akan kita hadirkan. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi News.
memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlive.com/lomba video Transmedia.